Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya cintai, saya dari Raja Anton TV kali ini melanjutkan kisah perjalanan hidup saya. Terakhir kali saya menyudahi pembicaraan mengenai pertemuan saya dengan seorang sahabat saya, Pak Hiro namanya. Dia juga seorang mualaf yang dapat hidayah dari seorang Nasrani masuk ke Islam. Waktu itu Pak Hiro itu tinggal nggak jauh dari kediaman saya di Rancho Indah. Saat itu saya bergabung di salah satu partai dan dapat kartu anggotanya. Kemudian partainya partai PKS ya. Tahun berapa saya lupa. Nanti saya akan perlihatkan kartu anggota PKS-nya. Ini sambil ini kebentar. Nah ini saya bergabung berlaku sampai 20 April 2006. Dulu namanya Partai Keadilan Sejahtera. Ini kartu anggota saya, Partai Keadilan Sejahtera 2006. Nah, alhamdulillah saya belum sangat aktif di Partai Keadilan Sejahtera. Qadarullah ketemu dengan sesama mualaf namanya Pak Hiro. Pada saat setelah selesai sholat Jumat berjamaah, itu biasanya teman-teman saya berkumpul. Ada yang namanya Pak Dirman, ada yang namanya Suhada, ada yang namanya itu orang-orang PKS semua. Ada yang namanya Gufron, ada yang namanya Paruli. Itu terjadi dialog antara Pak Hiro dengan mereka, teman-teman saya. Pak Hiro saya nggak kenal karena dia tetangga baru yang baru pindah. Pada saat itu era zamannya pemilihan SBY belum jadi presiden ya, 2004 apa 2005. Pak Hiro hanya mengatakan bahwa demokrasi itu bukan dari Islam. Setelah itu saya merasa tertarik dengan omongannya Pak Hiro. Akhirnya saya setelah terjadi dialog antara Pak Hiro dengan kawan-kawan saya melihat ilmu agamanya Pak Hiro lebih tinggi daripada kawan saya yang tanpa dalil. Sehingga pada waktu Pak Hiro selesai terjadi dialog itu, Pak Hiro pamit. Saya memperkenalkan diri dan minta untuk silaturahmi ke rumahnya. Beliau bersedia. Akhirnya kami main. Kadang-kadang kita bicara dari jam 9 malam sampai jam 2 subuh. Bicara masalah tauhid. Bicara masalah tauhid. Jadi makin kuat keyakinan saya terhadap tauhid, sehingga saya memutuskan untuk keluar dari PKS. Saya bilang waktu itu saya SMS ya, belum ada BlackBerry, belum ada Android, belum ada, baru HP Nokia yang 313, 213.
Saya SMS salah satu ketua pengurus ranting PKS bahwa saya akan keluar dari Partai Keadilan Sejahtera. Terus ditanya sama pengurusnya namanya Pak Sudirman, kenapa Pak Anton keluar? Siapa yang memengaruhi? Saya bilang, tidak ada yang memengaruhi. Saya keluar karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah semata. Nah, rupanya Pak Dirman lucu, berusaha nelfon istri saya, mengatakan bahwa Bu, jangan mau dengerin omongannya Pak Anton. Ya naif sekali Sudirman ini. Ya pasti istri lebih dengar omongan suami lah daripada orang. Sehingga istri saya tidak mau dengerin omongannya Pak Sudirman. Ya, itu kisah saya pada saat akhirnya saya mengenal tauhid. Nah, pada kisah perjalanan saya umroh kemudian haji, pada saat itu saya pas haji ya ditelepon sama ustadz saya, namanya Ustadz Mas Hadi. Dia nggak tahu kalau saya ada di Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Terus beliau menyarankan ke saya untuk sholat subuh, sholat wajib ya, sholat wajib subuh berjamaah di Raudhoh. Raudhoh ini adalah rumah kediaman Rasulullah di Madinah ya, di dalam Masjid Nabawi sekarang gitu, setelah ada perluasan. Nah, singkat cerita, saya selalu kalau ke Tanah Suci selalu ada orang tua yang di dalam satu kamar saya, yang dia selalu, saya kemana jalan selalu dia minta bareng sama saya karena takut kesasar. 2 kali saya perjalanan ke Tanah Suci, pertama umroh juga selalu ada orang tua. Waktu haji juga selalu ada orang tua yang selalu pegangan tangan saya untuk saya tawaf maupun sa'i karena mereka takut kesasar gitu. Usianya 70 sama 60 lebih ya. Yang pas haji itu namanya Pak Abu Bakar umur 78 sama Pak Arifin. Pak Arifin itu umur 69 kalau masalah. Itu selalu pegangan tangan saya. Singkat cerita, pada saat saya niatkan untuk sholat subuh di Raudhoh, saya bangun pagi-pagi jam 2 subuh saya bangun, terus saya siap-siap berkemas, selalu dibarengin ya, minta si orang tua ini Pak Arifin dan Pak Abu Bakar minta ditemani ikut saya, pegangan kanan kiri pegangan tangan saya sampai di Raudhoh. Sampai di Raudhoh 2:30 subuh, saya ingat itu dari belakang, saya dari belakang Raudhoh. Ternyata udah penuh sekali, orang tinggi-tinggi besar, ada orang Afrika, ada orang besar-besar gitu. Akhirnya saya bismillah masuk dari belakang Raudhoh, nggak dari depan, dari belakang Raudhoh. Belakang Raudhoh saya masuk, karena badan saya kecil, saya bisa menyelip masuk. Nah, kedua orang tua yang megangin tangan saya ini, yang di satu kamar, Pak Arifin sama Pak Abu Bakar, mental dia, nggak bisa ikut saya semua. Udah saya tetap, saya masuk ke dalam sendiri.
Saat itu saya melihat kanan kiri setelah selesai sholat sunnah kayak sholat apa 2 rakaat, sama petugas atau sama sesama jamaah mengusir untuk keluar gantian sholat, karena di Raudhah itu salah satu tempat mustajab. Kalau kita berdoa segala keinginan kita insya Allah diijabah, dikabul. Terus saya berpikir pada saat itu kan belum masuk sholat azan subuh, masih 2:30. Akhirnya saya coba sholat tahajud 11 rakaat. Sengaja saya lama-lamain karena saking penuhnya sholat saya sempit, kepala saya udah bisa di pantat orang gitu kan, saking sempitnya itu Raudhah, saking sesaknya penuhnya gitu. Udah saya pelan-pelan 2 rakaat, cuman memang badan saya didorong-dorong dari belakang sama jemaah-jemaah lain karena mereka desok-desokan gitu ingin masuk ke Raudhah, tapi kalau sudah penuh Raudhah nggak bisa masuk. Jadi ada didorong-dorong kita. Saya sholat sambil goyang-goyang aja, badan saya sambil goyang-goyang ini sholat gitu kan, goyang-goyang. Kalau sujud pala saya nempel di pantat orang, di kaki orang gitu. Ya, yang penting niat saya hanya satu, ke Allah, nggak masalah kepala saya nempel di pantat orang, di kaki orang. Terus sampai selesai 11 rakaat. Setelah selesai saya pikir juga mau ngapain lagi nih, pasti saya diusir. Akhirnya saya duduk di samping orang itu besar banget di sebelah saya badan saya tenggelam sama orang itu, kayaknya orang kulit hitam Afrika, badannya besar. Alhamdulillah saya di sebelah orang itu nggak disuruh keluar. Biasanya kalau orang mereka sudah setelah sholat sunnah kayak sholat apa di Raudhah disuruh keluar gantian. Memang saya niatnya pengen dapat sholat wajib, sholat subuh di Raudhah. Alhamdulillah begitu azan berkumandang selesai, reda, tidak lagi dorong-dorongan, semua pada duduk rapih. Saya bersyukur alhamdulillah. Sampai juga waktunya sholat subuh berjamaah di Raudhah. Selesai waktu sholat subuh di Raudhah, saya cuma minta kebenaran ibu saya, keluarga saya masih 80%, 90% mungkin non muslim, Nasrani, ada yang Protestan, ada yang Katolik. Mami saya pun masih Katolik. Saya coba berdoa, saya minta juga doa-doa yang lain. Saya cuma berdoa ke Allah supaya ibu saya atau mami saya itu dapat hidayah. Karena kita mendoakan keselamatan dan mendoakan yang lain-lainnya nggak bisa, karena lain akidah. Orang Nasrani mintanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhannya Yesus Kristus, sedangkan kita mintanya kepada Allah. Sehingga saya cuma minta satu, berikan hidayah ke mami saya. Singkat cerita, setelah kepulangan saya dari haji, saya dapat kabar kalau mami saya masuk ke rumah sakit di Bekasi. Kalau nggak salah di Bekasi itu rumah sakit Siloam. Masuk di rumah sakit tersebut, katanya kena infeksi saluran pernapasan. Kemudian mami saya itu tinggal sama kakak saya. Kakak saya kebenaran Katolik Nasrani. Nah, dia miara anjing di dalam rumahnya. Ada kurang lebih 3 atau 4 ekor anjing. Mungkin dari bulu anjing berterbangan, bekas kencing anjing, bekas berak anjing, kotoran anjing tercium sama mami saya sehingga dia kena infeksi saluran pernapasan. Setelah pulih sembuh,
Keluarga semua sepakat, bagaimana kalau Mami tinggal di rumah saya, rumah Anton katanya. Saya paling bungsu, sebenarnya saya paling bungsu. Ya, keluarga sepakat semuanya karena di rumah Anton nggak ada anjing, biar tidak kena lagi infeksi saluran pernapasan. Sedangkan kakak-kakak saya yang lain mungkin rumahnya nggak cukup kamarnya, sehingga yang bisa rumahnya agak lebar, agak ada banyak kamar adalah kediaman saya. Akhirnya tinggal di rumah saya, dirawat sama babysitter. Babysitternya kalau nggak salah saya ingat namanya Susi, orangnya gendut. Tinggal Mami saya tidur di kamar saya. Saya kadang-kadang Mami tidur di kamar sebelah, kadang-kadang di kamar saya. Kalau siang suka di kamar saya. Nah, singkat cerita, saya cerita nih sama sahabat saya namanya Dr. Untung Purwasaputra. Saya cerita masalah Mami saya doain di Raudoh untuk dapat hidayah. Dr. Untung menyarankan ke saya, udah Ji, manggil saya Haji kali ya, itu ditalkin aja di kupingnya kalimat syahadat katanya, la ilaha illallah, terus aja begitu, lama-lama dia pasti ikut, kata Dokter Untung nih. Dokter Untung juga nih seorang pensiunan di Departemen Kesehatan yang sudah berangkat haji 29 kali, umroh juga udah berpuluh-puluh kali dari pemerintah Indonesia. Jadi gratis, dia sebagai dokter kesehatan haji, sehingga gratis. Dia menyarankan untuk saya talkin ke kupingnya, tapi saya nggak ikuti pendapatnya. Saya bilang nggak mau saya dengan cara seperti itu. Nah, singkat cerita, kurang lebih setelah kesembuhan Mami saya dari rumah sakit, tinggal di saya hampir 1 bulan. Kebetulan saya pulang jam habis asar ya. Saya pulang habis asar dari kegiatan kerja saya, langsung saya ke kamar saya. Mami saya lagi tiduran di situ. Tiduran di situ. Itu sebulan setelah kepulangan saya dari haji. Nah, pada saat itu bincang-bincang, Mami saya mengatakan bahwa hidup ini embuh maunya kemana katanya. Saya nggak paham tadinya, saya pikir Mami saya nggak betah di rumah saya, di kediaman saya yang biasanya tinggal di rumah kakak saya di Bekasi, di Jati Bening, pindah di rumah saya nggak betah. Saya pikir, saya ulang-ulang, ternyata arahnya ke pegangan hidup dia, agama, kepercayaan dia. Terus saya tanya, maksud Mami apa? Ya mboh nih aku hidup ini. Mami saya itu di bahasa sehari-harinya selalu kalau nggak bahasa Jawa Kromo Injil, kalau nggak Holland Spreken. Karena sempat dalam zaman penjajahan itu Mami saya dipekerjakan sama orang Belanda ini sebagai ngelatih warga di kampung di Solo untuk ngejahit. Mami saya pintar ngejahit. Nah, Mami ngomong begitu, mboh iki hidup ini katanya arep kemana, mau kemana, kata dia gitu kan. Ya saya bilang mau ke Allah Mi. Nah, terus Mami maunya apa? Saya tanya gitu kan. Mami terserah kowe, maksudnya terserah saya katanya. Terus saya tanya, kalau memang Mami bingung dengan pegangan Mami sekarang, Mami mau nggak ikut agama saya? Saya bilang gitu kan. Terserah, kata Mami. Bener Mi, saya ulang-ulang. Terserah. Akhirnya saya bikin rekaman.
Bener ya Mi? Bener katanya. Akhirnya saya bimbing. Kalau gitu Mi, ikutin apa kata Anton. Saya ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Terus mami saya juga ngikutin asyhadu alla ilaha illallah, walaupun suaranya pelo itu udah mati kata karena nggak terbiasa berbahasa Arab atau berbahasa Al-Quran, bahasanya seperti itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai terakhir saya bimbing sampai selesai syahadat. Setelah selesai syahadat, mami saya tanya, Mi, gimana Mi perasaannya? Terus mami bilang, tenang katanya. Syukur deh Mi, gitu, tenang. Nah, ya waktu itu saya berpikir nggak ada ternilai buat saya. Mau dikasih gunung emas, 2 gunung emas pun nggak ada nilainya. Mami saya bisa saya bawa dapat hidayah memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam. Terus setelah memeluk agama Islam, kurang lebih 6 bulan kemudian lah. 6 bulan kemudian mami saya dipanggil Allah, meninggal dunia ya dalam keadaan sudah muslim atas kehendak sendiri, bukan atas paksaan saya, bukan atas kemauan saya. Nah, sebelum cerita ke situ saya lupa tadi cerita. Saya pernah mami saya bawa ke mantan suster biarawati orang Nasrani namanya Irena Handono. Saya bawa ke Irena Handono. Irena Handono cerita bahwa dia dulu seorang suster biarawati. Dia disuruh mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam untuk menjatuhkan kelemahan Islam. Ternyata dia baca surat Al-Ikhlas yang Qul huwallahu ahad, Allah cuma satu. Cuman dia kok bingung. Sementara di pemahaman dia Trinitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ada 3. Dia nanya ke pastornya, kenapa begini? Terus kata pastornya, ini kebijakan gereja atau Vatikan. Irena Handono pinter, dia berpikir bahwa kalau kebijakan gereja berarti bukan kebijakan Allah. Nah, sehingga Suster Irena Handono yang mantan biarawati itu hijrah masuk Islam. Dia cerita ke saya bahwa banyak tuh orang-orang dari Gunung Kidul, orang-orang miskin, orang-orang susah yang masuk Nasrani karena susah. Dia tidak mau lagi kembali susah, padahal tahu mungkin kesesatan daripada Nasrani yang menyembah Tuhan Yesus bukan menyembah Allah. Tahu, tapi dia nggak mau kembali ke susahnya kehidupannya, yang makan susah. Kebenaran Suster Irena Handono ini orang yang mampu, sehingga pada waktu dia masuk Islam dia nggak takut miskin. Akhirnya keluarganya juga masuk Islam. Nah, sempat mami saya bawa ke Suster Irena Handono. Suster Irena Handono hanya cerita seperti itu kisah-kisahnya. Tapi pada waktu itu mungkin mami belum dapat hidayah dari Allah, sehingga mami cuma nanya ke saya pulang dari Suster Irena, emang Bunda Maria itu siapa toh? Bunda Maria itu ibunya Nabi Isa atau yang dipanggil Tuhan Yesus. Itu nggak boleh kita sembah. Memang kan di gereja Nasrani ini ada patung Bunda Maria, ada patung Yesus Kristus. Jadi pada waktu kita masuk ke gereja Katolik, kita nyembah dulu patung Bunda Maria, terus mengucapkan Salam Maria penuh rahmat, saya hafal itu ya. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, atau terus setelah itu baru ke patung Yesus Kristus.
terus melakukan ritual salib terus mereka berdoa dengan Bapa kami. Doa Bapa kami pun saya masih nempel, nggak bisa lepas itu, mungkin dilupa-lupain nggak bisa karena udah nempel ya. Seperti dalilnya kan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Terus janganlah engkau melakukan percobaan seperti kami pun, janganlah engkau melakukan kesalahan seperti kami pun yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah kamu melakukan percobaan. Nah, itu lupa saya. Belibet-belibet agak lupa. Jadi masih nempel di kepala saya doa Bapa kami. Ya kata-katanya sih bagus, tapi sudah tidak perlu dipakai lagi di orang Islam ya, gitu kan. Jadi itu kisah perjalanan hidup saya sehingga mami saya masuk Islam. Dan masih ada lagi kisahnya, kakak saya kadang-kadang nelfon saya bilang, kok kamu kehidupannya kamu seperti itu. Ya mungkin dia melihat kehidupan saya entah kenapa gitu kan, mungkin saya dianggap salah sama Tuhan Yesus. Mungkin tujuan kakak saya baik, untuk saya kembali lagi ke agamanya gitu kan. Tapi kakak-kakak saya sayang sama saya, tapi mungkin saya bilang dalam hati saya gitu, saya nggak mau bantah. Sekalipun 2 gunung emas, 10 gunung emas diberikan ke saya untuk saya pindah lagi ke Nasrani, saya tidak akan bersedia, karena sudah saya yakinin bahwa yang paling benar, yang paling hak hanya Islam. Ada sementara orang yang mengatakan bahwa semua agama sama. Betul. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal dosa besar. Dosa besar semua sama. Nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh, nggak boleh berzina, nggak boleh ngerampok, nggak boleh nipu. Semua sama. Dalam sisi dosa besar semua sama. Tapi dalam sisi akidah, dalam sisi tauhid, semua rusak. Hanya Islam yang menyembah Allah. Orang Nasrani menyembah seorang nabi yang dianggap bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa menyembuhkan orang buta, dianggapnya Tuhan Yesus, dianggapnya Tuhan. Sehingga salah kaprah. Dan apalagi Hindu, Buddha gitu kan, mungkin mereka lebih ke dewa-dewi yang lebih lebih parah lagi. Jadi berhubungan dengan jin, alam jin. Semua ini ibaratnya kalau ada gempa bumi, karena jin penghuni di pohon itu sudah diusik sama baliho-baliho partai-partai yang memancang tokoh-tokoh dia yang akan mau jadi calon apalah gitu kan, sehingga terganggu pada pergi itu jin-jinnya, sehingga bikin tsunami, bikin ini. Nah ini saya pernah dengar sendiri dari orang Hindu dan Buddha seperti itu. Jadi lebih parah lagi gitu kan. Jadi dalam sisi dosa besar semua sama, tapi dalam sisi tauhid akidah hanya Islam aja yang menyembah Allah dan benar-benar murni ke Allah gitu. Ya mungkin itu dulu kisah perjalanan saya. Selanjutnya mungkin saya akan cerita lagi perjalanan saya dari mulai saya bisnis alat musik sampai saya berbisnis ke perumahan dengan menggunakan bank, sampai saya menggunakan perumahan dengan tanpa bank. Nanti kisah selanjutnya akan ditayangkan berikutnya. Silakan bagi para sahabat-sahabatku untuk subscribe sehingga bisa berlangsungnya channel Raja Anton TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.